Institusi keagamaan yang mestinya suci seolah ternoda oleh cengkraman korupsi. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas duduk di meja pesakitan mempertanggungjawabkan tentang adanya kuota haji yang diduga kuat dijadikan bancakan. Nah, sebenarnya mana yang benar? Apa yang sebenarnya terjadi? Fakta apa yang harus diungkap? Sudah bergabung bersama kita narasumber istimewa kuasa hukum Yakut Kholil Qaumas, Dodi S. Abdul Qadir, dan pegiat anti korupsi yang juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Assalamualaikum Bapak-bapak semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Baik, terima kasih banyak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya pertama ke Pak Dodi dulu. Pak Dodi, apa landasan tentang argumen disampaikan bahwa dakwaan tentang Pak Yakut menerima uang itu hanyalah sebuah asumsi saja, Pak? Ya, jadi ini ceritanya panjang, jadi sampai dengan terbitnya dakwaan. Jadi Pak Yakut sudah mengirim surat ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengkonfirmasi mengenai adanya penerimaan uang. Dan setelah diperiksa, kami sudah bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan saat itu dan didapatkan keterangan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan juga mendapatkan informasi itu dari pemberitahuan seseorang. Jadi tidak ada bukti-bukti yang memenuhi unsur sebagai alat bukti. Dan pertanyaan ini juga sangat valid karena peristiwa penetapan Pak Yakut sebagai tersangka ini kan sebenarnya diikuti dengan adanya gejolak di organisasi Muslim yang terbesar, di mana ada gonjang-ganjing di sana dan kemudian ada dinamika di sana. Jadi memang ini menjadi pertanyaan dan publik harus mengawal jangan sampai untuk agenda-agenda tertentu seseorang dikorbankan. Karena kalau kita melihat mengenai penentuan kuota tambahan, ini kalau bisa dilihat di dalam dakwaan juga dari 2022, Gus Yakut itu menolak adanya kuota tambahan. Di 2023 bahkan menetapkan 100%. Nah, kenapa di 2020 itu menetapkan 10.000? Karena memang batasan maksimum yang bisa diakomodasi itu adalah 10.000. Dan 10.000 itu juga tidak semua digunakan oleh haji reguler. Jadi masih ada tersisa, ada sekitar 45 kuota yang tidak digunakan. Nah, sebenarnya yang mencuat terjadi itu adalah ada jemaah haji yang harusnya berangkat tapi tidak berangkat. Nah, kemudian adanya pemungutan uang dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada jemaah-jemaah. Nah, kemudian memang ada aliran dana, ya aliran dana ada jelas semuanya di dalam dakwaan siapa yang menerima dana, ya tetapi semua itu kesalahannya ditimpakan kepada Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Padahal penetapan kuota itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Menteri Agama untuk menetapkan adanya kuota tambahan. Dan audit BPK sudah menyatakan bahwa penyelenggaraan haji 2024, ya hasil audit kepatuhan dan audit kinerja menyatakan bahwa ada penghematan efisiensi sebesar 600 miliar dan tidak ada predikasi di situ yang menyatakan adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu ini patut dipertanyakan apa motivasi menghadirkan Gus Yakut sebagai terdakwa, padahal kalau dilihat dakwaan ada banyak nama-nama di sini yang terkesan kemudian diungkapkan kemudian disembunyikan. Jadi memang bagi kami ini menjadi tanda tanya besar, ya. Tidak dikenakannya cuci uang itu juga tanda tanya besar. Tidak dikenakannya pasal suap juga menjadi tanda tanya besar. Ya, karena dengan undang-undang yang baru saat ini tidak boleh lagi di undang-undang itu alat bukti itu asumsi tidak boleh lagi. Kesengajaan mens rea harus dibuktikan. Kemudian juga tidak boleh lagi penegak hukum menyembunyikan fakta persidangan itu masuk di dalam perintangan pengadilan diatur dalam pasal 278. Jadi mengenai dakwaan kepada Gus Yakut ini menjadi tanda tanya besar, ya. Kenapa KPK setengah hati justru yang melakukan perdagangan kuota tidak diproses di sini. Oleh karena itu statement daripada Wamen Haji yang menyatakan adanya kartel haji
itu kan sebenarnya cukup jelas ya bahwa ada kartel haji yang beroperasi ya melalui pegawai operasional di Kemenak yang bisa mengatur siapa yang berangkat, siapa yang tidak berangkat. Dan itu bukan di levelnya menteri, itu di level operasional. Dan jelas juga yang terima-terima uang itu di level operasional. Nah, oleh karena itu menarik Menteri Agama Gus Yakut ini tidak lebih gonjang-ganjing di organisasi Muslim yang terbesar. Ada apa di sana? Nah, ini perlu dipertanyakan. Apalagi di dalam alat bukti juga BPK sudah menyatakan tidak ada alat bukti, tapi hanya dari keterangan itu penerimaan uang dari Gus Yakut itu nggak ada alat bukti, cuma dari keterangan seseorang begitu. Nah, kemudian juga sampai tadi KPK menyatakan ada kerugian negara, tapi LHP-nya juga tidak dilampirkan. Kenapa tidak dilampirkan dari awal? Apa takutnya? Nah, cara-cara seperti ini yang dilakukan oleh penegak hukum sebenarnya tidak boleh lagi, karena sudah jelas banyak memang semua yang dilakukan penegak hukum banyak yang benar, tapi bukan berarti semuanya benar. Oleh karena itu pembuat undang-undang merubah ya paradigma undang-undang yang baru ini dengan kebenaran material. Ya, tidak boleh asumsi, semua harus dibuktikan dan semua harus dibongkar sebenarnya di sini. Nah, dengan adanya penyembunyian beberapa nama di dalam dakwaan ini kan menjadi tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Yakut ini? Ya, KPK belum pernah dalam sejarah penegakan hukum yang saya tahu ya, saya sering menangani perkara di KPK, semua buktinya terang benderang dan semua yang bermasalah diterapkan. Kalau memang ada layering uang oleh orang-orang yang lain, tetapkan cuci uang. Kok di dalam dakwaan ini kok kelihatan setengah hati dan setengah-setengah. Nah, kalau ini begini yang terjadi, maka adanya kartel di dalam penyelenggaraan haji yang sudah diucapkan oleh Wamen Haji, ini nggak akan terbongkar, nggak akan tersentuh. Itu dari saya. Baik, Pak Dodi, nama siapa yang disembunyikan dugaannya, Pak Dodi? Ya, kalau dilihat dari dakwaan itu kan ada nama pemilik pemilik penyelenggara ibadah haji khusus yang besar, dan dia juga yang kalau dari berita kan berangkat untuk mendapatkan kuota. Nah, itu tidak disebut. Di 2023, di 2022 dan 2023 siapa yang mendapatkan kuota tambahan disebut. Ya, Gus Yakut sebagai Menteri Agama mendapatkan kuota tambahan, tapi ditolak untuk dilaksanakan karena sudah tinggal 6 hari, waktunya tidak mungkin. Di 2023 Gus Yakut mendapat lagi 8.000, diusulkan 100%. Nah, di dalam pembicaraan kemudian ada salah satu pengusaha terkemuka penyelenggara ibadah haji, dia mengusulkan, meminta kenapa haji khusus tidak diberi kuota. Akhirnya lewat DPR, dalam rapat kemudian dengan DPR ditetapkan tidak lagi 100%, tapi ada alokasi untuk penyelenggara haji khusus. Nah, orang yang sama ini juga yang kemudian berangkat atau dari berita yang berangkat dalam rombongan pemerintah, tapi di dalam dakwaan nggak disebut. Nah, kalau itu disebutkan akan jelas latar belakang daripada siapa yang berkepentingan dengan kuota tambahan ini. Tapi di dalam menetapkan kuota tambahan, Menteri Agama ya tetap berpegang kepada pertimbangan-pertimbangan teknis, pertimbangan agar jemaah itu dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukun haji, dan kemudian juga resiko bisa dimitigasi. Karena dengan tambahan sebesar kurang lebih 8.000 saja, itu ekses daripada penyelenggaraan haji sudah menyengsarakan jemaah haji. Kenapa? Perlu diketahui, penambahan jemaah haji reguler itu tidak menambah luasan alokasi yang bisa digunakan oleh jemaah haji. Nah, dengan penambahan 8.000 aja itu sudah menjadi 0,8 meter. Bayangkan 0,8 meter per jemaah.
Nah, kalau ditambah lagi dengan 10.000 itu sudah hampir mencapai 0,7 square meter per orang ya. Padahal itu kan dipotong lagi koridor, dipotong lagi dengan tempat makan ya. Jadi itu maksimum ya, maksimum yang bisa ditambahkan ya agar pelaksanaan haji itu, ibadah haji itu ya bisa melaksanakan rukun haji yang baik dan aman. Nah, oleh karena itu ya kita bisa melihat juga bahwa dengan tentukannya oleh Menteri Agama kuota tambahan 10.000 itu nggak habis terpakai. Jadi masih ada 45 kuota yang tidak terpakai. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan kenapa tidak lebih besar, kalau ditambah lebih besar juga nggak bisa dipakai. Ya, jadi berarti apa? Kebijakan yang dilakukan oleh Pak Yakut, Menteri Agama, yang juga kewenangannya diberikan oleh undang-undang, yang memberikan kewenangan diskresi kepada Menteri Agama untuk menetapkan alokasi kuota tambahan, itu ada dalam kewenangannya. Maka juga heran kenapa dimasukin pasal 2. Tindakannya itu ada di dalam kewenangan dan disebut juga KPK menyatakan bahwa itu dalam ruang lingkup Undang-Undang 30/2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah ini kan jadi nggak konsisten ya, gitu. Dia bilang ada penyerahan uang, tidak ada suap. Dibilang ada layering, tidak ada cuci uang. Jadi saya lihat ada apa gitu. Terusnya kalau mau ditindak dibuka akan kelihatan sebenarnya siapa pelaku-pelaku kartel haji di sini. Baik. Dalangnya harus dibuka. Saya berikutnya ke Bang Zainur, minta tolong ditanggapi bagaimana Bang Zainur. Ya, karena JPU sudah membacakan dakwaan, tentu giliran selanjutnya kepada terdakwa diberi kesempatan ya, termasuk jika akan melakukan perlawanan. Tentu dari terdakwa bisa mengajukan perlawanan untuk mempersoalkan dakwaannya, misalnya dari sisi formil tidak terpenuhi. Tadi misalnya Pak Dodi menyampaikan ada soal audit ya, soal LHP yang tidak dicantumkan misalnya atau hal-hal lain. Yang demikian kalau kita baca di dalam dakwaan memang sepertinya ini pasal yang digunakan adalah pasal menyalahgunakan kewenangan, tetapi di sini adalah turut serta begitu ya. Nanti beban dari jaksa penuntut umum dari KPK untuk membuktikan misalnya soal bagaimana keputusan itu diambil. Apakah keputusan untuk mengalihkan dari yang seharusnya reguler ke ibadah haji khusus itu dilakukan menurut hukum atau dipengaruhi oleh pemberian. Nah, tugas dari jaksa penuntut umum, kewajiban dia untuk membuktikan apakah betul ada pengaruh dari misalnya pemberian itu bisa diberikan kepada penyelenggara negara atau melalui orang lain. Nah, kalau misalnya di dalam dakwaan dikatakan bahwa YJK diduga menerima pemberian 271.500 US dollar. Selain pemberian itu juga harus dibuktikan ya secara material, juga harus dibuktikan bahwa pemberian itu dalam rangka untuk mempengaruhi alokasi. Yang kedua, jika memang ada pemberian kepada orang-orang lain, misalnya ada begitu ya, atau nama-nama IAA gitu ya, itu juga harus dibuktikan secara material. Selain itu juga harus dibuktikan apakah pemberian-pemberian itu bertujuan untuk mempengaruhi agar keputusan pengalihan kepada kuota khusus itu dilakukan oleh penyelenggara negara. Nah, jadi memang ini saya pikir menjadi tugas dari KPK untuk membuktikannya nanti di depan persidangan. Sebenarnya memperjualbelikan kuota itu bisa dalam dua konteks. Yang pertama adalah konteks suap, yaitu ketika penyelenggara negara menjual kuota kepada siapapun ya, termasuk kepada swasta, kepada korporasi. Itu diancam dengan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah jual beli kuota yang dilakukan antara swasta dengan swasta. Nah, kalau jual beli kuota antara swasta dengan swasta itu adalah pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Ibadah Haji dan Umroh ya, Undang-Undang Nomor 8 2019 dan perubahannya. Di sana memang itu juga merupakan tindak pidana, tetapi itu tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Itu dikategorikan
sebagai tindak pidana lain yang bukan merupakan kewenangan KPK. Nah, yang didakwa oleh KPK adalah pemberian uang untuk mempengaruhi penetapan kuota haji itu. Nah, sekali lagi, kalau kita baca dari dakwaannya, ini memang saya lihat akan ada banyak pertanyaan yang tentu harus dijawab oleh KPK ya. Saya setuju dengan Pak Dodi misalnya soal nama-nama itu. Saya sebagai bagian dari publik justru ingin melihat secara lengkap ya. Kalau memang ada nama-nama yang belum diungkap, justru itu tugas dari KPK. Tetapi biasanya di dalam persidangan-persidangan itu masih bisa dimungkinkan misalnya untuk dipanggil menjadi saksi, atau biasanya majelis hakim karena kebenaran yang harus dicapai adalah kebenaran material, memberi perintah kepada JPU untuk menghadirkan, atau bahkan dalam berbagai kasus itu majelis hakim memberi perintah agar nama yang diduga itu juga diproses hukum sebagaimana nama yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini memang perkara yang cukup menarik ya, ketika dianggap ada kerugian keuangan negara gitu. Dari awal kami juga punya pendapat bahwa ini kalau memang benar ada pemberian, sebenarnya ini lebih dekat kepada suap, memenuhi rumusan unsur pidana suap daripada penyalahgunaan kewenangan. Setidak-tidaknya dengan subsidiaritas, begitu ya. Tapi kalau ini tidak menggunakan pendekatan suap, ya barangkali itu yang harusnya nanti dikejar, silakan oleh kuasa hukum terdakwa kepada KPK. Nah, tetapi selama KPK bisa membuktikan ada aliran uang kepada para penyelenggara negara, ada pelanggaran ketentuan undang-undang haji dan umroh, meskipun itu tentu dibantah ya oleh terdakwa, tapi itu menurut saya nanti akan menjadi materi yang sangat menarik. Contohnya soal kewenangan Menteri Agama di dalam undang-undang haji dan umroh, memang di sana dikatakan ketika ada tambahan itu menjadi kewenangan Menteri Agama, tetapi di sana dikatakan dalam bentuk peraturan, bukan dalam bentuk keputusan. Jadi harus ada peraturan Menteri Agama tentang alokasinya, baru nanti kemudian peraturan itu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penetapan dalam bentuk basicing, ya kemudian alokasinya sekian persen. Nah, sejauh ini kan memang tidak ada perhitungan soal bagaimana Menteri Agama menetapkan alokasi tambahan itu. Nah, tapi sekali lagi dari aspek tindak pidana korupsi, saya selalu mengatakan bahwa yang paling penting ketika penyidik menggunakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 yang sekarang menjadi 603 604 adalah pembuktian misalnya bahwa iya betul, bahwa memang ketika ada bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, memang itu ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Itu tugas dari KPK begitu ya. Jadi memang ini kita harusnya juga mendapatkan dakwaan yang seharusnya berkualitas, yang seharusnya lengkap, yang seharusnya juga bisa menunjukkan bagaimana perbuatan pidana itu terjadi. Memang kalau kita lihat dari dakwaan ini memang masih banyak catatan yang seharusnya KPK bisa menghasilkan dakwaan dengan lebih baik. Nah, misalnya tadi ya soal mens rea itu tadi. Kalau memang betul gitu ya ada penerimaan uang, kenapa tidak menggunakan pasal suap? Kalau tidak ada penerimaan uang, tinggal KPK buktikan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan itu ditujukan untuk memperkaya orang lain. Kalau memperkaya diri itu kan harus ada tambahan kekayaan secara melawan hukum yang diterima oleh penyelenggara negara. Nah, setelah unsur gitu ya, sebenarnya unsur di pasal 21 ada pasal 3 gitu ya, itu mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, ada kerugian keuangan negara, ada keuntungan yang diperoleh atau memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, ketika itu semua terpenuhi, itu juga belum tentu pidana korupsi. Harus tambah satu lagi, mens rea-nya, bahwa itu semua dilakukan memang tujuannya untuk memperkaya diri, untuk memperkaya orang lain. Kalau memperkaya diri, misalnya KPK tidak punya bukti soal itu memperkaya diri, memperkaya orang lain. Misalnya, memperkaya orang lain adalah sebagai pendidikan kepada publik, Mas Yudi. Ini gini, ketika seorang penyelenggara negara itu membangun persekongkolan dengan korporasi misalnya, itu bisa menjadi alat bukti ya, bahwa
orang itu memang punya tujuan untuk memperkaya orang lain. Contoh, menjual informasi sehingga informasi itu diterima secara asimetris oleh berbagai pihak, atau misalnya membangun pertemuan-pertemuan gelap misalnya, atau ada kesepakatan-kesepakatan melalui chat misalnya. Jadi memang ini saya pikir KPK di dalam pembuktian nanti harus buktikan itu semua begitu ya. Bagaimana bisa lengkap ketika KPK mendakwa YCK ini merugikan keuangan negara, menyalahgunakan kewenangannya sehingga kemudian memperkaya diri sendiri atau orang lain. Itu Mas Yudi. Pak Dodi, sejauh ini pembuktian yang disampaikan dari jaksa penuntut belum ada yang mengarah terhadap tuduhan yang jelas terhadap Pak Yakut ya, Pak Dodi? Ya, sangat jelas ya. Tadi Pak Zainur sudah menyatakan bahwa mens rea ini yang dulunya tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang baru, di pasal 36 diatur secara khusus, harus ada kesengajaan. Nah, justru uraian daripada dakwaan ini ya menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Gus Yakut itu adalah suatu itikat yang berkaitan dengan dulmatic hit, dengan kemanfaatan, ya, dengan kemanfaatan. Jadi bahwa penentuan kuota 10.000 itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan perlindungan keselamatan jemaah, ya, perlindungan terhadap kelancaran melakukan rukun haji, ya, itu sangat jelas gitu. Dan udah jelas bahwa kecuali ya ketentuannya ditetapkan 10.000, ternyata yang mau berangkat haji reguler 12.000, itu lain masalah. Ini udah jelas, tapi itu tidak diungkapkan, ya. Adanya kelebihan kuota reguler yang ditetapkan itu tidak diungkap di dalam dakwaan. Nah, oleh karena itu nanti juga mau pendapat Pak Zainur tuh mengenai pasal 278 bahwa perintangan persidangan yang sudah jelas diatur, juga objeknya adalah penuntut dan penuntut umum termasuk hakim yang menyembunyikan fakta sehingga seseorang itu yang harusnya tidak dihukum menjadi dihukum, itu ada pidana 9 tahun plus 3 tahun. Nah, praktek-praktek ini sering terjadi, Pak. Nah, makanya ya timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih maksudnya mengajukan Gus Yakut ini, kepentingannya apa? Nah, pertanyaan ini menjadi lebih besar lagi karena apa? Karena yang pertama tadi, fakta-fakta tidak diungkap secara transparan, ya, bahwa mengenai fakta itu sudah ada, tidak dituliskan di dalam dakwaan. Terus kemudian juga ada nama-nama yang dihilangkan padahal di BAP-nya ada. Kemudian juga laporan kerugian negara tidak disertakan. Dan kemudian juga mengenai penerapan pasalnya, kenapa nggak diterapkan cuci uang? Kalau cuci uang kan follow the money, kelihatan kok gitu. Ini kan aneh, justru kita sebagai terdakwa ya yang menuntut diterapkan cuci uang supaya terbongkar. Nah, kalau penegakan hukum setengah hati kan jadi pertanyaan, ada apa? Ada apa Gus Yakut diuber-uber tapi tidak memperbaiki tata kelola haji. Nah, justru kita mengharapkan bahwa dengan adanya peristiwa ini bisa dibongkar tuh yang dinamakan kartel haji. Ya, itu jelas, Pak, aliran praktek penjualan kuota haji jelas ada dan itu diikuti dengan suap. Ya, tetapi kenapa itu tidak dibongkar? Ya, nah inilah yang sekali lagi, ya, publik kita minta harus memperhatikan proses persidangan ini, ya, untuk menjaga agar tidak ada agenda khusus untuk mengkriminalkan seseorang dengan tujuan tertentu, ya. Tetapi benar-benar memang KPK serius untuk memperbaiki tata kelola haji. Penegakan hukum itu kan ada asas kemanfaatan. Manfaatnya apa? Ada pengembalian kerugian negara. Kerugian negara yang mana yang harus dikembalikan? Uang negara yang mana? Nggak ada uang negara dipakai untuk penyelenggaraan haji khusus. Nggak ada, Pak. Haji khusus itu uangnya menggunakan peserta haji.
Jadi kalau dikatakan tujuan korupsi adalah mengembalikan keuangan negara, maka juga tanda tanya besar. Uang negara yang mana yang harus dikembalikan dalam perkara Pak Yakut ini? Pak Dodi, Nah, Pak Yakut mengetahui berarti Pak ya tentang adanya dugaan praktek penjualan kuota haji itu Pak ya sebenarnya Pak ya, dan seperti salah alamat kalau dituduhkan malah Pak Yakut yang dipanggil. Justru tahunya tuh saat ini ya, justru tahu dari dakwaan adanya praktek jual beli kuota, adanya praktek-praktek pemungutan uang terhadap jemaah oleh penyelenggara ibadah haji khusus, tapi itu tidak dimasukkan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Ini kan masa orang berbuat kesalahan kemudian mungkin nanti mereka dipakai untuk jadi saksi, sama-sama kur menunjuk menteri, mereka nanti jadi besar kepala Pak. Nah, inilah cara-cara seperti ini ya yang harus sudah ditinggalkan ya. Tidak boleh melakukan penegakan hukum dengan mengorbankan seseorang. Jelas Pak Zainur mengetahui kok bahwa tujuan daripada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini ya mengembalikan keuangan negara. Nah, uangnya negara yang mana yang dipakai? Baik. Yang kedua ada kemanfaatan. Kan bisa ada manfaat perbaikan sistem. Nah, kalau kemudian orang yang bersalah, menteri yang harus tanggung jawab, besok Pak, ini udah terjadi Pak di dalam kasus yang lain ya Pak, kasus Nadiem, itu yang terima uang semua nggak tersangka Pak, tetapi yang tersangka menterinya. Mereka buang kesalahan ke menteri. Nah, maka ini akan menjadi model ke depan ya, para pejabat-pejabat operasional ya melakukan tindak pidana korupsi ya, penyalahgunaan wewenang, suap, pemerasan. Lalu kalau kemudian ketahuan nanti semua dilempar ke menteri. Nah, makanya timbullah pertanyaan, ada apa sebenarnya? Baik. Nah, ini akan terjawab mudah-mudahan pengadilan dilaksanakan dengan objektif. Amin. Ya, akan membongkar semua fakta-fakta dan tidak ada ketakutan-ketakutan sehingga kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang menjadi masalah dasar. Kalau dilihat dalam dakwaan, masalah mendasar dalam penyelenggaraan haji adalah lemahnya tata kelola penentuan siapa yang mau berangkat haji. Jadi sistem haji itu bisa dibuka oleh operasional dan tidak ada disclosure Pak, tidak ada keterbukaan. Kalau sistem haji, daftar haji ini terbuka, orang bisa mengetahui kapan dia mau berangkat dan semua bisa melakukan pemantauan. Nah, ini tidak pernah dilakukan. Nah, perlu diteliti siapa sebenarnya yang mengelola Siskohat itu. Baik. Dan bagaimana mekanisme Siskohat itu bisa dilakukan? Bisa kok. Kemarin main di dalam dakwaan ini ada pemegang Siskohat itu membuka sistemnya, langsung menentukan siapa yang mau berangkat, tapi sekali lagi itu tidak disentuh ya, tidak disentuh untuk sama sekali. diterapkan sanksi hukumnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sekali lagi jangan sampai penegakan hukum ini ditunggangi oleh orang untuk kepentingan tertentu dan menyembunyikan masalah yang sebenarnya. Baik, Pak Dodi. Jangan sampai. Baik, sayang waktu kita terbatas. Saya terakhir ke Bang Zainur. Tadi pernyataan menarik sebenarnya dari Pak Dodi, Bang Zainur, bahwa mengapa yang menerima uangnya justru tidak dipersoalkan, tapi menterinya yang justru menjadi sasaran begitu. Nah, ini kalau Bang Zainur melihatnya, apakah ini akan menjadi model ke depan yang berbahaya, Bang? Ya, ini pertama saya katakan bahwa terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ya di 2022-2024 itu sangat kuat dugaannya ada jual beli kuota. Itu dulu yang harus kita pegang. Yang kedua, ada dugaan berbagai bentuk penerimaan. Karena jual beli ya tentu ada penerimaan gitu ya. Penerimaan oleh penyelenggara negara maupun penerimaan oleh swasta. Yang ketiga, dakwaan KPK. Dakwaan KPK saya sendiri mengkritik ya. Ya, bukan kuasa hukum dari terdakwa gitu ya. Kenapa tidak subsidiaritas dengan pasal suap gitu? Dan kenapa pasalnya itu pasal 603 dan kemudian pasal penyalahgunaan kewenangan gitu ya, pasal 604. Yang keempat, saya pikir ini memang perlu sekali bagi KPK untuk juga melanjutkan perkara ini ya. Jangan berhenti di sini. Ketika masih ada nama-nama yang diduga menerima pemberian, sudah seharusnya nama tersebut juga diproses hukum.
demi prinsip persamaan di hadapan hukum. Ya, dan yang kelima saya pikir juga perbaikan tata kelola. Saya setuju dengan Pak Dodi, itu sangat penting. Jangan perkara korupsi itu sekadar untuk memidana gitu ya. Tetapi yang jauh lebih penting pasca perkara itu diselesaikan, harus ada perbaikan sistem agar ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Karena kan kita sering sekali ya mendengar perkara, misalnya ada satu daerah, kepala daerahnya hat-trick tertangkap tangan KPK. Itu artinya tidak ada perbaikan sistem. Atau juga misalnya di satu instansi tertentu itu berulang-ulang gitu ya. Masalahnya, apakah YCK menerima uang atau tidak, apakah kemudian memperbolehkan kuota atau tidak, itu menjadi bagian dari pokok perkara, menjadi bagian dari yang nanti harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, karena JPU mencantumkannya di dalam dakwaan, ya, mengatakan bahwa YCK menerima 27,1 dan 500.000 US dollar. Silakan nanti dibuktikan oleh KPK. Tapi dari perkara ini kita ingin melihat, ya, publik ingin melihat bagaimana sih cerita lengkap terjadinya tindak pidana itu, dan seharusnya semua pihak yang bertanggung jawab diminta pertanggungjawaban hukum. Baik Bang Zainur, Pak Dodi, sayang waktu kita terbatas, kita closing 20.30 ini nanti. Izin Pak Dodi, ketika sudah ada kelanjutannya dan kita menunggu dari KPK seperti apa, dari penuntut umum juga seperti apa, kita bisa dialog kembali ya Pak Dodi, Bang Zainur. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat malam. Informasi lainnya pemirsa terkait gempa magnitudo 7,4 guncang Kolombia, lebih dari 130 orang meninggal dunia. Usai jeda, Sindo Prime segera kembali.